Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, biarlah di masa-masa Advent ini penuhilah hidup kami dengan firman-Mu. Kuasailah pikiran kami, emosi kami Tuhan, kehendak kami Tuhan, dengan firman-Mu yang ajaib. Sehingga iman, pengharapan, dan kasih kami semakin dikuatkan, semakin disegarkan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dan biarlah Engkau celikan setiap mata hati kami, untuk kami bisa melihat keindahan Injil Yesus Kristus. Sehingga hidup kami ditawan oleh Kristus. Bukan kami yang hidup lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu di dalam keterbatasannya. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu Tuhan melingkupi hamba dan setiap kami yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pelayan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi senang sekali rasanya bisa kembali ya. Kayaknya tahun lalu ya musuhnya. Dan ada di tengah-tengah keluarga GKPKR Telugong, bisa berbagi, itu adalah satu sukacita tersendiri untuk saya. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, The Reason He Came to Save the World. Satu rangkaian tema kita di masa Advent ini dibawa untuk lebih menyelam lebih dalam lagi di dalam pemaknaan kita akan kedatangan Kristus dalam hidup kita. Setidaknya ada beberapa ayat yang akan kita baca bersama-sama. Saya undang kita semua membuka Yohanes 1 ayat 14. Ya, pertama kita buka Yohanes 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Saya membacanya dari Alkitab terjemahan baru yang kedua, ya mungkin nanti ada sedikit perbedaan ya. Yohanes pasal yang pertama ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke. Dan saya akan membaca perikop yang terakhir dari pasal 12 ayat 44 sampai 47. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 44 sampai 47. Lalu Yesus berseru, siapa saja yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap komunikasi itu sebagai sesuatu hal yang cukup. Asal pesan tersampaikan, maka tugas kita selesai. Namun kenyataannya komunikasi tanpa keintiman seringkali justru melahirkan banyak kesalahpahaman dalam hidup kita. Seringkali justru menimbulkan jarak antara kita dengan orang lain, bahkan pasangan kita sendiri, anak-anak kita. Dan kerap kali komunikasi tanpa keintiman itu menimbulkan luka di antara kita. Hal ini dapat kita lihat di dalam kisah dari keluarga Pak Untung. Ya, ada yang namanya Pak Untung di sini? Semoga tidak ada. Ironisnya keluarga Pak Untung ini tidak terlalu beruntung. Hubungan Pak Untung dengan Bu Untung dipenuhi dengan pertengkaran terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pertengkaran kecil, tetapi terus-menerus. Hingga suatu hari
Pertengkaran itu memuncak sehingga kemarahan mereka berujung pada perang dingin, perang bisu. Tidak saling berbicara satu sama lain. Dalam suasana tegang itu, Pak Untung harus menghadapi satu persoalan serius. Dia teringat, besok hari dia harus berangkat dinas, harus bangun jam 5 subuh. Persoalannya selama ini Pak Untung dibangunkan istrinya. Di tengah perang bisu itu karena gengsi, ya masih terjebak di dalam cekcok itu, akhirnya Pak Untung tidak mau berbicara langsung dengan istrinya. Lalu dia mendapatkan sebuah ide, dia robek secari kertas, lalu dia tuliskan, "Ma, bangunkan aku jam 5 pagi ya." Lalu dia gulung secari kertas itu, dia taruh di samping tempat tidur istrinya. Keesokan harinya Bapak Ibu, Pak Untung terbangun dan dia amat sangat kaget karena hari sudah terang benderang. Kalau bahasa Jawa itu dia udah muntap gitu ya. Kenapa saya tidak dibangunkan? Ya, akhirnya dia mau menghampiri istrinya, mau mengeluarkan bom kata-kata. Lalu sebelum dia pergi keluar kamar itu, dia melihat secari kertas di samping tempat tidurnya. Lalu dia buka. Kira-kira isinya apa Bapak Ibu? "Pa, bangun. Sudah jam 5 pagi." Semoga tidak ada yang terjadi di sini ya. Komunikasinya pakai WA. Bapak Ibu Saudara, pesan tersampaikan, tetapi relasi tetap dingin. Ya. Komunikasi terjadi namun tanpa keintiman. Semua itu sia-sia, ya. Ada yang senggol-senggolan ya. Dari kisah sederhana ini Bapak Ibu, kita diajak merenungkan bahwa relasi yang sejati itu tidak cukup hanya dengan komunikasi satu arah, formalitas kata-kata. Relasi membutuhkan yang namanya kedekatan. Relasi membutuhkan yang namanya keterlibatan dan kehadiran. Amin Bapak Ibu. Bapak Saudara, dan disinilah Injil Yohanes memberikan sebuah kesaksian yang begitu indah tentang siapa Allah kita. Memberikan satu gambaran tentang relasi yang begitu indah di dalam kehidupan manusia ini. Allah yang digambarkan oleh Injil Yohanes itu adalah Allah yang mau hadir, Allah yang mau mendekat kepada kita, Allah yang ingin membangun relasi yang intim dengan kita manusia. Bukan hanya Allah yang dari sorga mengatakan kasihan kamu nak, bukan hanya dia berseru dari singgasana sorgawinya, tetapi Allah yang mau datang ke dunia kita dan membangun relasi dengan kita. Bapak Saudara, keintiman itu kita melihat di dalam diri Yesus Kristus Allah kita. Dan di dalam Injil Yohanes dikatakan apa? Firman itu, Allah itu, anak itu, Yesus Kristus itu diam di antara kita. Bapak Saudara, tidak ada kabar baik yang lebih baik daripada firman yang mengatakan Yesus Kristus diam di antara kita. Bapak Saudara, kata diam di sini menarik. Karena kata diam ini di dalam bahasa aslinya itu berarti berkemah. Menarik ya. Firman itu menjadi daging dan firman itu diam di antara kita. Kata diam itu dari bahasa aslinya Bapak Ibu berkemah. Bapak Saudara, kalau dengar kata berkemah di Perjanjian Lama mengingat apa? Kemah tabernakel, betul? Ketika bangsa Israel masih ada di padang gurun, mereka pergi ke sana kemari membawa kemah itu, tabernakel. Bapak Saudara, tabernakel itu menggambarkan apa? Menggambarkan tempat di mana Allah menyatakan dirinya kepada kita, betul nggak? Itu menjadi pusat peribadahan orang Israel pada Perjanjian Lama, di mana mereka bisa menemui Tuhan, di mana mereka bisa menjumpai Tuhan yang menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan kemuliaannya, dan Tuhan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Kalau kita baca di dalam perjalanan bangsa Israel, itu luar biasa penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Berjalanlah ketika aku mengatakan berjalan, berhentilah ketika aku mengatakan berhenti. Ada tiang awan, ada tiang api, itu penyertaanku. Bapak saudara, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Dan menariknya, Yohanes memakai gambaran tabernakel ini untuk menggambarkan Yesus Kristus. Yesus Kristus digambarkan sebagai tabernakel itu. Artinya apa Bapak saudara? Di dalam terang pemikiran Yohanes, di dalam pemahaman Yohanes pada waktu itu, dia ingin mengatakan bahwa di dalam dan melalui Yesus Kristus, Allah itu hadir di tengah kita. Amin Bapak saudara. Kalau dulu di PL tabernakel itu menjadi satu tanda yang jelas Tuhan itu diam di antara umatnya. Sekarang kita tidak membutuhkan tabernakel itu. Di dalam Yesus Kristus kita bisa mengalami kebersamaan Allah itu. Kita bisa mengalami kehadiran Allah itu. Nah Bapak saudara, inilah yang ingin diungkapkan oleh Yohanes di dalam Injilnya ini. Di dalam pasal-pasal berikutnya, intinya adalah bahwa ada Kristus yang diam bersama dengan kita. Ada Kristus yang menemani, befriending us, menyahabati kita di tengah perjalanan kita yang tidak mudah di dunia ini. Maka dari itu tidak heran Yohanes juga berkata seperti ini Bapak Saudara di pasal 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Artinya apa? Hanya Yesus satu-satunya yang menyatakan diri Allah. Dan itu diulang lagi di pasal 12 ayat 45. Dikatakan barang siapa melihat Allah, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Saudara perhatikan di sini, luar biasa. Penyataan Allah yang luar biasa itu ya diperlihatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bapak saudara, di dalam Yesus Kristus Allah bukan hanya memperkenalkan siapa dirinya, tetapi juga membuka jalan keselamatan untuk kita. Jalan di mana manusia dipulihkan ke dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Bapak saudara, basic need dalam hidup kita betul adalah makan, minum, berpakaian dan seterusnya. Tetapi basic need dalam hidup manusia itu tidak lain adalah bukan kita membutuhkan relasi yang dipulihkan oleh Tuhan. Relasi yang benar dengan Tuhan. Dan itu yang ingin disampaikan oleh Yohanes kepada kita. Bahkan banyak hal yang diungkapkan oleh Yohanes minggu lalu mungkin kita sudah dibukakan kepada oleh Musa Yunus, abundant life, hidup yang berkelimpahan. Dan itu adalah salah satu dimensi keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Nah pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu hal saja. Ketika Tuhan telah membukakan banyak hal, satu manfaat sorgawi kepada kita, relasi yang dipulihkan olehnya, kita yang tadinya musuh Allah itu sekarang menjadi dekat, menjadi sahabat Allah. Respons kita apa? Nah ini menjadi perenungan kita pagi hari ini yang mau saya ajak kita bersama-sama merenungkannya. Di dalam Injil Yohanes Bapak Ibu Saudara, respon kita terhadap keselamatan Allah itu diungkapkan dengan satu kata saja. Yaitu apa? Percaya. Bapak Saudara, Yohanes mengatakan bahwa Yesus berseru di ayat 44, barang siapa yang percaya kepadaku, Bapak Saudara. Ini satu respons yang harusnya muncul dari hati kita yang paling dalam. Percaya. Bukan yang lain. Percaya, Bapak Saudara. Berulang kali Yohanes itu mengatakan di pasal 4, di pasal 10, di pasal 14, seterusnya. Yohanes mencatat bahwa Yesus mengungkapkan kata percayalah kepadaku. Tapi pertanyaan, apakah kita betul-betul mengerti apa yang diungkapkan oleh Yesus tentang percaya kepadaku? Apakah kita udah betul-betul mengerti, menyadari bahwa kita sudah percaya belum sama Yesus sebetulnya? Bapak Saudara, banyak teolog di dalam iman Kristen mencoba untuk memahami kata percaya ini. Ya, Bapak Saudara, yang paling umum para teolog itu memahami percaya itu dalam 3 dimensi yang kita mau pelajari pagi hari ini. Yang pertama yaitu aspek notisia. Sambil kita coba mengevaluasi hidup kita di hadapan Tuhan.
Ketika Tuhan menyatakan keselamatannya, Tuhan memanggil kita untuk percaya. Yang pertama, aspek notisia. Bapak Saudara, percaya kita kepada Tuhan itu tidak mungkin, tidak pernah muncul dari kekosongan pengetahuan kita. Artinya iman kita itu bukanlah iman yang buta. Iman kita itu selalu berakar pada pengetahuan yang benar akan Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Kita percaya bukan kepada sesuatu yang tidak jelas. Kita percaya bukan kepada sesuatu yang samar-samar. Tetapi kita percaya kepada satu pribadi yang real, yang nyata. Yaitu Yesus Kristus yang setia diam di antara kita. Dan Paulus pernah mengatakan gini Bapak Saudara di dalam suratnya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Perhatikan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Artinya apa? Di dalam iman kita, di dalam percaya kita, itu harus ada aspek pengetahuan kita tentang siapa yang kita percayai. Bapak Saudara, coba kita tanya kembali kepada diri kita. Sudah seberapa jauh kita mengetahui siapa yang kita percayai? Sudah seberapa jauh siapa yang kita kenali? Bapak Saudara, itu yang pertama. Aspek notisia. Yang kedua, Bapak Saudara, aspek percaya yang kedua itu adalah aspek assensus. Ini di dalam bahasa Latin, Bapak Saudara. Wah, kok bisa sampai akhir ya? Bentar. Nah, aspek assensus, Bapak Saudara, dalam bahasa Latin ya, kita belajar sedikit-sedikit. Artinya apa? Artinya ini bukan hanya soal kepala kita tahu Yesus adalah Tuhan, tetapi hati kita juga tergerak untuk mengatakan bahwa yes, saya percaya kepada Kristus. Saya percaya bahwa Yesus itu mati bagiku. Saya percaya bahwa Yesus bangkit menang untuk siapa? Untuk kita, untuk diriku dan dirimu. Bapak Saudara, artinya bahwa ada aspek emosi di dalam diri kita yang terlibat di dalam percaya itu. Kebenaran yang kita ketahui itu ternyata menggugah, menggetarkan, mengarahkan ulang emosi kita. Emosi kita yang dahulu dipakai untuk mengejar dosa, berambisi diri, atau untuk kesenangan-kesenangan yang hampa. Sekarang karena kita percaya kepada Kristus, kita pakai semua emosi kita itu untuk Kristus. Kini ada kasih yang baru dalam hati kita. Kini ada sukacita yang meluap-luap dalam hati kita. Kini ada perasaan takut akan Tuhan ketika kita bekerja di hadapan Tuhan. Dan kini ada duka cita ketika kita melakukan dosa di hadapannya. Jadi emosi kita juga terlibat di sana. Di dalam kata percaya itu kita melibatkan semua emosi kita. Nah Bapak Saudara, yang ketiga, kita dibawa lebih dalam lagi. Tadi kita mengetahui siapa yang kita percayai. Kita mengenal siapa itu Tuhan. Lalu kita melibatkan semua emosi kita. Kehidupan emosi kita diperbaharui di dalam Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam sukacita seperti tadi hari ini Advent ketiga. Sukacita. Hidup di dalam rasa duka cita ketika kita melakukan dosa. Tetapi itu semua belum cukup Bapak Saudara. Percaya dimensi yang ketiga itu adalah fidusia. Dan aspek yang ketiga ini adalah aspek yang mengajak kita semua. Ini bukan soal intelektual. Kalau iman percaya hanya diukur intelektual, itu gampang. Ikut saja pembinaan, ikut saja webinar, katekisasi selesai. Tetapi iman kita juga melibatkan seluruh hidup kita. Artinya apa? Mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini yang tidak mudah Bapak Saudara. Ini bagian yang tidak mudah. Kenapa? Mempercayakan, perhatikan, sepenuh-penuhnya bagi Tuhan. Bapak Saudara, kalau di luar negeri, itu ada kereta ya. Kereta uap biasanya kereta-kereta di luar negeri itu ada kompartemen-kompartemen, betul ya. Ada ruang, ada kamar-kamar gitu ya. Kalau pernah nonton Harry Potter ya. Itu kan
kapal lagi keretanya itu ada kompartemen namanya ya. Di alat transportasi itu kompartemen itu artinya kamar-kamar gitu ya. Nah, biasanya kompartemen itu private. Ya, kita nggak bisa memasuki kompartemen orang lain. Wah, bisa dimarahin kita. Ya, artinya kompartemennya kompartemen kita gitu. Nah, di dalam kehidupan beriman, kita bisa saja apa yang saya sebut sebagai dosa kompartementalisme, Bapak Ibu Saudara. Kompartemen. Kita bisa saja dalam hidup ini membuat kotak-kotak kamar-kamar dalam hati kita. Ini kamar saya, ini kamar Tuhan. Tuhan jangan cawe-cawe, ini kamar saya, ini kotak saya, ini hidup saya. Saya belum mau menyerahkan ini Tuhan. Bapak Saudara, berapa banyak orang Kristen pergi ke gereja, rajin ke gereja, melayani di mimbar, ya, memimpin pujian, bermain musik, tetapi hidupnya justru kacau balau. Karena apa? Masih banyak kompartemen dalam hidupnya. Dia berpikir bahwa ini bagian yang masih menjadi favorit saya. Berapa banyak signature sin atau dosa-dosa favorit dalam hidup kita yang belum mau kita serahkan sepenuhnya bagi Tuhan. Berapa banyak kamar-kamar di dalam hati kita yang belum kita sepenuhnya berikan kepada Tuhan. Maka dari itu saya mengatakan aspek yang ketiga ini aspek yang tidak mudah. Karena aspek yang menuntut penyerahan diri total kita kepada Tuhan. Setelah saya bertemu dengan seorang anak muda, ya, dia giat sekali ke gereja, ya, bahkan dia masuk dalam kepengurusan, pelayanannya hebat. Bahkan orang-orang di samping saya mengatakan kepada saya, luar biasa anak ini. Tetapi siapa sangka di balik kehebatan, di balik kegiatan rohani yang banyak dia lakukan, menyimpan banyak hal gelap pula, menyimpan banyak dosa pula. Saudara, oleh karena apa? Oleh karena banyak kompartemen dalam dirinya yang belum dia serahkan pada Tuhan. Saudara, iman pada akhirnya itu berbicara tentang apa? Panggilan untuk kita menyerahkan semua-muanya untuk Tuhan. Emosi yang masih meledak-ledak dalam hidup kita. Kemarahan yang begitu mudahnya keluar dari ucapan bibir kita. Apakah kita sudah menyerahkan itu di bawah kaki Tuhan? Percaya, itu bukan hanya soal kepala. Percaya itu soal hati dan seluruh hidup kita. Kita persembahkan bagi Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Sehingga percaya, iman, itu bukan hanya tentang kita tahu sesuatu. Bukan pula tentang perubahan emosi, perasaan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita hidup mempercayakan seutuhnya diri kita kepada Tuhan. Itu yang tidak mudah untuk kita jalani dalam hidup kita. Nah, Bapak Saudara, hal menarik lainnya mengenai pengertian percaya Yohanes ini seperti yang dikatakan oleh guru saya, ya, guru Musa Yunus juga, Pendeta Arman Barus. Tadi 3 ya, aspek notisia, aspek asensus, ya, aspek tadi terakhir fidusia. Ternyata ada aspek yang terakhir, yaitu aspek relasio, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Percaya di dalam Injil Yohanes ini menurut Pendeta Arman, ini adalah hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus terus menerus. Betul bahwa iman percaya membutuhkan pengetahuan. Betul iman percaya membutuhkan perubahan hati kita, perubahan emosi kita. Betul bahwa percaya itu menuntut seluruh hidup kita. Tetapi iman percaya kita juga menuntut apa? Relasi yang terus menerus terhubung dengan Tuhan. Terus ada satu pujian yang dinyanyikan Sidney Mohede, terhubung. Itu satu pujian yang menurut saya singkat tetapi mencerminkan seluruh hidup kita. Ku terhubung denganmu, Bapak Saudara. Artinya kalau terhubung artinya ada relasi yang terus menerus Bapak Saudara. Percaya kepada Kristus itu bukan suatu titik. Percaya kepada Kristus itu adalah garis lurus. Terus menerus. Kita berpikir percaya Yesus itu hanya satu kali dalam seumur hidup. Tidak, Bapak Saudara. Percaya kepada Kristus itu adalah sebuah relasi
yang harus kita hidupi setiap hari. Bapak Saudara, berelasi dengan Yesus itu artinya kita secara intensional menyediakan waktu kita. Di segala musim hidup kita, naik, turun, pasang, surut. Lagi senang, lagi susah. Relasi itu menjadi jangkar untuk kita bisa menjalani hidup, mendapat kekuatan dari Tuhan. Bapak Saudara, banyak orang Kristen yang dipakai Tuhan dalam sejarah, yang mengerti betul tentang arti percaya itu. Salah satunya adalah John Wesley, pendiri gereja Metodis, Bapak Saudara. Konon, John Wesley ini setiap hari itu bangun jam 4 subuh, Bapak Saudara. Bangun jam 4 subuh untuk apa? Berdoa. Bangun jam 4 subuh membaca firman. Bangun jam 4 subuh mencari wajah Tuhan. Bapak Saudara, kebiasaan tersebut dia pelihara katanya sampai umur 80 tahun. Bapak Saudara, 80 tahun dia tidak pernah sekalipun melalaikan relasinya dengan Kristus. Bapak Saudara, selain John Wesley ada seorang yang bernama Paulus Lee. Ada yang tahu, pernah mendengar nama ini Paulus Lee? Pasti tidak tahu karena itu adalah kakek saya. Bapak Saudara, Paulus Lee menurut saya adalah satu orang yang memberikan pengaruh besar dalam hidup saya tentang apa itu artinya percaya kepada Kristus. Bapak Saudara, dia dulu adalah seorang Buddhis keras dari Tiongkok, Chungkwo sana ya. Menikah dengan nenek saya orang Surabaya. Dia mati-matian gak mau percaya Yesus, ya. Gak mau percaya Yesus, sampai satu waktu ada turning point, Tuhan kasih dia percaya Yesus. Dan sejak hari pertama dia percaya kepada Kristus, dia terus membangun relasi intim dengan Kristus. Dia tahu yang namanya aspek relasio itu. Dia mengalami kehausan yang luar biasa, yang dalam. Dia mempelajari firman setiap pagi, dan dia bangun jam 5 subuh. Kurang pagi ya. John Wesley 4 subuh, nih Paulus Lee jam 5 subuh. Dan yang menarik, dia bangunkan anak-anaknya. Untuk apa? Ikut berdoa. Bapak Saudara, saya kira ini yang hilang di hari ini, betul ya? Jam 5 subuh dia bangun. Dia bangunkan anak-anaknya. Termasuk mama saya waktu itu. Ya, bangun. Cari Tuhan. Gairahnya pada Tuhan tidak pernah surut, Bapak Saudara. Itu yang membuat saya itu mendapat teladan iman dari seorang kakek yang bernama Paulus Lee. Bapak Saudara, dari kedua orang ini kita belajar sebetulnya relasi itu harus terus terjaga dalam hidup kita di setiap musim hidup kita. Relasi itu menjadi bagian nyata di dalam kata percaya. Ketika kita confess, aku percaya pada Allah, Sang Khalik dan bumi. Kata percaya itu mencakup 4 hal tadi harusnya. Bukan hanya kita tahu secara kognitif, tetapi seluruh hidup kita. Bapak Saudara, setelah kita mengerti kata percaya yang begitu kaya dan utuh ini, kini kita diajak untuk berhenti sejenak. Berpikir, sampai seberapa dalam iman kita di dalam Kristus yang telah menyatakan keselamatan itu kepada kita. Pertanyaan ini penting sebab iman itu bicara tentang seluruh keberadaan hidup kita. Bapak Saudara, di pagi ini saya ingin membagikan juga sebetulnya di dalam perenungan saya ketika membaca teks ini ya Bapak Saudara. Dan akhir-akhir ini saya memikirkan tentang generasi penerus, generasi Z, Alpha dan seterusnya, entahlah itu apa namanya. Kadang saya berpikir Bapak Saudara, bagaimana kita sebagai orang dewasa yang telah menerima Kristus, yang percaya Kristus, yang setelah menghidupi iman itu di dalam hidup kita, mewariskan hal-hal itu kepada generasi berikutnya. Itu menjadi pertanyaan saya akhir-akhir ini Bapak Saudara. Bagaimana kita sebagai orang-orang dewasa ini meneruskan iman itu kepada generasi berikutnya. Karena saya percaya iman Kristen itu tidak dimaksudkan berhenti pada pengalaman pribadi kita. Iman Kristen itu tidak berhenti hanya pada kesalehan individual kita. Tetapi iman yang hidup selalu mencari jalan. Untuk apa? Untuk dibagikan, diteruskan, dihidupi terutama kepada generasi berikutnya.
Bapak Saudara, salah satu pengajar di Biola University pernah memberikan sebuah riset yang menarik menurut saya tentang bagaimana kita mewariskan iman percaya kita kepada generasi berikutnya. Dia mengatakan ada beberapa mitos yang beredar di antara orang-orang Kristen terkait dengan bagaimana kita memandang generasi berikutnya. Yang pertama, mitos itu berbicara tentang hal ini akan terjadi secara alamiah. Maksudnya, iman percaya anak-anak muda yang kita lihat ini, itu akan terjadi secara alamiah, secara natural. Bapak Saudara, mitos ini membuat kita itu beranggapan bahwa iman itu akan bertumbuh secara alamiah ketika ada di lingkungan rohani. Kita pikir dengan pergi ke gereja setiap minggunya, iman itu akan bertumbuh dengan sendirinya. Kita pikir dengan dia melakukan segenap pelayanan ini, imannya akan bertumbuh dengan sendirinya. Jadi kita menyamakan bahwa kegiatan rohani itu bisa mempertumbuhkan iman itu secara otomatis. Itu salah satu mitos Bapak Ibu Saudara yang dia temukan di antara kalangan orang Kristen di Amerika. Dan saya kira itu bisa teraplikasikan juga dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa kita pergi ke gereja, iman kita otomatis terjadi pertumbuhan. Yang kedua Bapak Saudara, di antara orang-orang Kristen itu yang berpikir bahwa ini mah tugas para profesional, dalam artian apa? Ini tugas muse, tugas cuanta. Kami orang tua gak mampu untuk membimbing anak-anak kami di dalam iman. Bapak Saudara, ini juga mitos yang kedua. Sehingga kita lepas tangan sebagai orang tua dan kita tidak mau berpikir lagi apa yang akan terjadi kepada anak-anak kita ini. Bapak Saudara, saya kira Paulus memberitahukan kepada kita, seharusnya sebagai orang dewasa apa yang harus kita lakukan kepada generasi berikutnya ini terkait dengan iman percaya mereka, yaitu teladan dan pengaruh. Bapak Saudara, salah satu tulisannya Paulus mengatakan gini, aku teringat akan imanmu yang tulus, yang mula-mula hidup dalam diri nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike katanya. Dan sekarang tinggal di dalam kamu. Artinya apa Bapak Saudara? Artinya Paulus ingin mengatakan Lois, neneknya Timotius, dan Eunike, mamanya Timotius, itu memberikan satu pengaruh, memberikan satu teladan kepada Timotius sehingga iman itu diturunkan, iman itu diwariskan dengan begitu kuat di dalam diri Timotius. Bapak Saudara, seperti tadi cerita, kakek saya membangunkan, mendisiplinkan anak-anaknya termasuk mama saya. Mama saya mendisiplinkan saya untuk hidup di dalam iman. Saya belajar berdoa pertama kali siapa yang mengajari, bukan guru sekolah minggu, tapi mama saya. Siapa yang memperkenalkan saya kepada Kristus, bukan guru sekolah minggu, mama saya. Bapak Saudara, di situ kita bisa melihat bahwa iman itu hidup dari masa ke masa. Percaya dalam hidup kita itu bukan untuk kita sendiri, tetapi bagaimana melalui teladan dan pengaruh kita, anak-anak kita terwariskan percaya itu. Bapak Saudara, satu kali waktu saya melayani sebuah retret ya di Pemangkat, siapa di sini orang Pemangkat? Jadi kita kumpul di satu gereja GKKB Pemangkat, 300 berapa orang gitu ya. Anak-anak muda berkumpul. Bapak Saudara, di malam itu ya, di malam terakhir itu kami mengadakan circle of truth gitu ya, lingkaran kebenaran. Biasanya kan kalau retret-retret itu altar call ya. Nah kita nggak mau buat itu, kita buat yang namanya circle of truth. Anak-anak muda itu dibuat lingkaran ya. Lalu rekan saya memberikan instruksi pertanyaan, kalau kamu menjawab ya atau tidak, ya kalau ya maju 2 langkah, kalau tidak diam saja. Teman saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu tajam sekali. Dimulai dengan, apakah saat ini kalian mengalami kekosongan dalam hidup kalian? Maju 2 langkah, maju 2 langkah, maju 2 langkah, maju 2. Lalu pertanyaan itu menukik, apakah hari ini kalian membenci orang tua kalian? Maju 2 langkah, maju 2 langkah. Banyak yang maju. Kepahitan dengan orang tua. Dan yang terakhir Bapak Saudara, pertanyaan klimaksnya, apakah hari ini kalian ada yang berpikir untuk bunuh diri? 3/4 maju.
Saudara, waktu saya melihat itu, hati saya seperti diresahkan oleh Tuhan dengan pertanyaan tadi. Bagaimana kita ini orang-orang dewasa, termasuk saya. Walaupun saya belum punya anak, tapi saya punya tanggung jawab kepada generasi di bawah saya. Kita koko-koko, cici-cici pemuda, kita punya tanggung jawab kepada adik kita di remaja, adik-adik kita di sekolah minggu. Bagaimana kita orang-orang yang dipercayakan keselamatan itu dari Tuhan dan meneruskannya kepada generasi itu. Bapak Saudara, ada satu kutipan menarik dari Albert Schweitzer mengatakan, example is not the main thing in influencing others. Ya, teladan itu bukan hal utama untuk kita mempengaruhi orang lain, tetapi satu-satunya hal yang penting. Satu-satunya. Artinya Tuhan memanggil kita yang saat ini telah menerima Injil Tuhan, menikmati keselamatan itu. Sekarang tugas kita, bagaimana kita menyampaikannya, mewariskannya kepada anak-anak, kepada generasi muda kita. Bapak Saudara, kita sebagai orang tua tidak bisa mewakili iman anak-anak kita, betul? Kalau tipsen bisa, betul ya? Titip absen. Walaupun orangnya nggak ada, tapi absennya jalan. Itu bisa diwakilin, walaupun curang. Keselamatan itu nggak bisa diwakilin, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang tua nggak bisa, Tuhan saya wakilkan anak saya. Nggak bisa. Anak nggak bisa mewakilkan iman orang tua. Begitu kita sahabat, nggak bisa mewakili sahabat karib kita dalam hal iman. Karena percaya itu berbicara tentang hidup kita pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, kita bertanggung jawab dengan iman kita masing-masing di hadapan Tuhan. Iman kita tidak bisa dibeli dengan apapun. Seperti yang disangka oleh 5 gadis yang bodoh perumpamaan itu. Mereka bilang apa? Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Satu metafora, satu gambaran mengingat bahwa kita nggak bisa membeli, kita nggak bisa diwakilkan dalam hal percaya pada Tuhan. Bapak Saudara, ada saatnya kita memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan kita. Kiranya Roh Kudus terus mengobar-ngobarkan iman kita, punya relasi yang intim dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, biarlah sekali lagi Injil-Mu mengingatkan. Pesan firman-Mu ini biarlah Engkau bawa sedalam-dalamnya hati kami. Sehingga itu meresap ke dalam kehidupan kami. Kami mau bertumbuh di dalam percaya kami kepada Tuhan. Kami bukan hanya menjadi orang-orang Kristen yang nominal, ikut-ikutan. Kami tidak mau menjadi orang-orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh dari hati kami. Tetapi kami sungguh-sungguh ingin menjadi pengikut Tuhan, murid Tuhan, yang punya iman percaya yang bertumbuh setiap hari di dalam Kristus. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka juga dikuatkan untuk menjalankan tugas mereka. Bagaimana mewariskan iman percaya ini kepada generasi-generasi mendatang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.